Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Baru-baru ini sahabat Kusuma, viral di media sosial video Bapak Joko Widodo menghadiri acara pemakamannya Paus Fransiskus sahabat Kusuma. Jadi, di dalam video tersebut dapat kita saksikan Bapak Joko Widodo, beliau sampai mengangkat kedua tangannya mendoakan Paus Fransiskus sahabat Kusuma. Teman-teman, video ini saya disclaimer terlebih dulu. Video ini bukan tujuannya untuk mengkritik ataupun menasihati Bapak Joko Widodo. Semoga ada ulama yang langsung menasihati beliau, teman-teman. Jadi video ini saya buat tujuannya adalah untuk edukasi bagi teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang beragama Islam. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Di dalam video ini teman-teman dapat kita saksikan Bapak Joko Widodo menghadiri dan beliau mengangkat kedua tangannya mendoakan Paus Fransiskus, teman-teman. Nah, di sebelahnya teman-teman ada juga tokoh negara kita juga ikut mendoakan dan juga membuat lambang salib di dadanya, teman-teman. Paus Fransiskus adalah salah seorang pemimpin, salah seorang petinggi dari agama Kristen, teman-teman, terutama agama Kristen Katolik. Sedangkan Bapak Joko Widodo, teman-teman, sama-sama kita ketahui bahwa beliau beragama Islam, seorang Muslim. Pertanyaannya, apakah patut, apakah boleh, dan bagaimana hukumnya di dalam agama kita Islam, seorang Muslim yang mendoakan orang kafir, orang yang meninggal dunia di dalam keadaan kafir. Di dalam Al-Quran, sahabat Kusuma, di dalam surah At-Taubah ayat 113, Allah berfirman, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Sekelas Nabi kita saja, sahabatku semua, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah manusia terbaik di muka bumi ini, manusia yang maksum, dijamin oleh Allah masuk surga, dilarang oleh Allah mendoakan orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik, meskipun seandainya yang meninggal dunia itu adalah dari kaum kerabatnya sendiri. Sekarang kita lihat, sahabatku semua, kita lihat bagaimana menurut para ulama tentang fenomena seperti ini, sahabatku semua. Menurut Imam Nawawi, mensolati dan mendoakan ampunan bagi orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, hukumnya haram berdasarkan nas Al-Quran dan ijma. Nah, sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, teman-teman, Syekhul Islam, memohon ampunan bagi non-muslim tidak diperbolehkan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga menurut ijma para ulama. Di dalam video ini, teman-teman, dapat kita saksikan dan terlihat jelas, teman-teman, Bapak Joko Widodo, beliau mendoakan Paus Fransiskus. Beliau mengangkat kedua tangannya di hadapan jenazahnya Paus Fransiskus, teman-teman. Yang mana sejatinya Bapak Joko Widodo ini adalah seorang yang beragama Islam, mendoakan orang kafir, apalagi yang didoakannya adalah seorang Paus Fransiskus. Jadi, apa yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo ini tidak dapat dibenarkan jika kita timbang dengan menggunakan hukum di dalam agama kita Islam. Jadi, teman-teman, semoga saja ada para ulama yang dekat dengan Bapak Joko Widodo yang langsung menasihati beliau, teman-teman. Seperti yang saya katakan di awal video tadi, video yang saya buat ini tujuannya bukanlah untuk mengkritik Bapak Joko Widodo ataupun menasihatinya, apalagi menghujat Bapak Joko Widodo. Namun teman-teman, video ini saya buat semata-mata hanyalah sebagai edukasi untuk kita semua. Yang mana teman-teman, video ini viral, ditonton oleh berbagai macam kalangan. Saya khawatir nanti ada orang yang menyaksikan video Bapak Joko Widodo ini, mereka beranggapan, oh ternyata boleh kita mendoakan orang-orang yang meninggal dunia yang mati dalam keadaan kafir. Ini yang saya khawatirkan, teman-teman. Apalagi Paus Fransiskus ini pernah datang ke Indonesia. Paus Fransiskus ini cukup terkenal di Indonesia, bukan hanya dari kalangan Katolik saja, tetapi juga terkenal di kalangan umat Islam. Karena
Pernah ketika kedatangan Paus Fransiskus ini di Indonesia, teman-teman, disambut oleh Imam Masjid Istiqlal, dan Imam Masjid Istiqlal ini mencium kepalanya ataupun keningnya Paus Fransiskus, teman-teman. Dan Paus Fransiskus membalas dengan mencium tangan Imam Masjid Istiqlal. Kita sebagai umat Islam harus tahu batas-batasan toleransi. Jangan hanya berdasarkan ataupun berdalih toleransi, maka kita terobos batasan-batasan antara toleransi antar umat beragama, bahkan sampai menyalahi akidah kita umat Islam, teman-teman. Apalagi mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka ini tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Maka teman-teman, kita harus memperingati umat agar apa yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo ini tidak patut untuk ditiru, karena hukumnya haram. Ya, Allah melarang kita mendoakan orang yang meninggal dalam kondisi musyrik. Ya. Orang munafik, kata Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Orang munafik yang meninggal jangan kau salatkan, yaitu jangan kau doakan, karena salat jenazah intinya adalah berdoa. Kemudian kata Allah juga dalam surat At-Taubah, maka dari Nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Haram bagi Nabi dan haram bagi orang beriman mendoakan orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kerabat. Ya. Meskipun Bapak Joko Widodo ini, teman-teman, statusnya sebagai mantan presiden, jangankan sebagai mantan presiden, jika seandainya beliau masih menjabat sebagai presiden kita, dan beliau masih kita ketahui beragama Islam, seorang Muslim, tidak patut beliau melakukan seperti itu. Tidak pantas seorang presiden, seorang Muslim mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dalam keadaan kafir, teman-teman. Tidak patut. Jangankan presiden, teman-teman. Bahkan di dalam surah At-Taubah ayat 113 yang kita bacakan di awal video tadi, seorang nabi, sekelas nabi kita, teman-teman, Nabi Muhammad SAW, nabi kita dilarang oleh Allah untuk mendoakan orang kafir yang meninggal dunia, orang-orang musyrik yang meninggal dunia, meskipun seandainya dari kaum kerabatnya sendiri. Apalagi kita. Siapa kita? Ya. Allah melarang kita mendoakan orang yang meninggal dalam kondisi musyrik. Ya. Orang munafik, kata Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Orang munafik yang meninggal jangan kau salatkan, yaitu jangan kau doakan, karena salat jenazah intinya adalah berdoa. Kemudian kata Allah juga dalam surat At-Taubah, maka dari Nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Haram bagi Nabi dan haram bagi orang beriman mendoakan orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kerabat. Ya. Sedih, tapi para nabi mengalami hal tersebut. Mereka diuji dengan hal tersebut. Contohnya Nabi Ibrahim, bapaknya ternyata apa? Kafir. Sedih atau tidak? Sedih. Nabi Nuh, anaknya kafir. Sedih atau tidak? Sedih. Istrinya pun kafir. Nabi Muhammad SAW dilarang berdoakan buat apa? Ibunya. Sedih atau tidak? Sedih. Nabi nangis. Ya. Tapi itu peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamannya Abu Talib. Sedih Nabi. Tapi ya, mau diapain? Meninggal dalam kondisi musyrik. Okelah sahabat Kusuma, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya tegaskan, video ini saya buat tujuannya bukanlah untuk mengkritik Bapak Joko Widodo, bukan untuk menasihati beliau, apalagi menghujat Bapak Joko Widodo, teman-teman. Saya berharap semoga saja ada ulama yang dekat dengan Bapak Joko Widodo ini langsung menasihati beliau secara pribadi, teman-teman. Video ini, sekali lagi, semata-mata hanyalah untuk edukasi untuk kita semua, teman-teman. Tidak ada unsur politiknya, apalagi unsur kebencian kepada seseorang, apalagi kepada Bapak Joko Widodo. Saya Reski Mesa Putra, Barakallahu Fikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.